Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kita Keras. Jadi di podcast Keras itu kita bahas apa aja, Kak Yul? Oke, jadi kita akan membahas sekolah Adi Pangastuti gitu. Tapi ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke. Betul sekali. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabil Anugrah sebagai Sekretaris Bidang Perkaderan. Saya Yulia Kurniawati sebagai Ketua Sekretaris. Sekretaris? Gak apa-apa, lanjutin aja. Ketua Bidang Perkaderan. Dan tamu spesial kita. Halo. Saya Bu Hening, biasa dipanggil Bu Hening gitu. Oke, Bu Hening ngajar sekolah apa? Kalau ngajar sekolah sih, ngajar mata pelajaran apa nih? Oh iya, saya mengampu bahasa Inggris dari kelas 10 dan 12. Kebetulan untuk tahun ini tidak mengajar kelas 11. Jadi aksen British gitu. Iya. Jadi kemarin ada komen ya. Jadi kita tuh kalau podcast jangan terlalu ngadep ke kamera katanya. Oh gitu. Jadi kita lebih kayak ke ngobrol-ngobrol aja. Oke, gitu. Oke, bisa kita mulai sebelumnya dari Kak Yulia. Oke, sebelumnya Bu Hening terima kasih banyak waktunya. Beliau adalah guru motivator kita ya. Gitu. Jadi motivasinya sangat keren-keren, teman-teman nanti bisa mendengarkan atau mungkin mengambil pesan yang beliau sampaikan gitu. Oke, Bu Hening, langsung aja mungkin kita tanyakan apa sih sekolah Adi Pangastuti, Bu Hening? Oh iya. Jadi sore ini kita mau bicara tentang sekolah Adi Pangastuti. Ya, as you know, Bahasa Inggrisnya keluar. Seperti yang kita dengar informasi belakangan ini, itu ada program sekolah namanya Sekolah Adi Pangastuti. Nah, itu tuh apa sih, sekolah apa? Itu sebuah program gitu ya. Program di mana sekolah itu akan membuat atau akan membudayakan. Nah, akan membudayakan tentang akhlak-akhlak atau perilaku luhur gitu. Nah, kalau selama ini kan kita mungkin fokusnya pada teknologi, kemudian pada akademik, kecerdasan dan lain-lain ya. Kemudian yang budaya Jawa itu sudah agak tertinggal. Nah, sekarang kita mulai lagi untuk menggalakkan lagi nilai-nilai budaya Jawa atau nilai-nilai luhur itu sebetulnya kan luar biasa ya untuk penanaman akhlak dan penanaman karakter bagi para siswa itu kan luar biasa. Begitu. Ya. Apalagi sekarang Gen Z, Gen Alpha tuh semakin ketinggalan terkait seperti itu ya, Bu ya. Masa-masa teknologi seperti sekarang. Iya, seperti itu. Oke, terus kita lanjut nih teman-teman ya. Kenapa untuk di sekolah SMA Muhammadiyah sendiri itu diadakan sekolah Adi Pangastuti? Apakah kita mendaftar atau seperti apa itu programnya, Bu? Ini luar biasa, kita patut berbangga karena dari pemerintah, dari provinsi itu kemarin kita ternyata ditunjuk gitu. Nah, jadi kita nggak mendaftar, tahu-tahu sudah ditunjuk untuk mewakili gitu, mewakili Jawa Tengah. Mewakili Kabupaten Wonosobo untuk berada di provinsi menerima sosialisasi tentang program tersebut. Itu tidak semua sekolahan. Jadi kita tahu di Wonosobo itu kan ada beberapa sekolah. Nah, kebetulan yang ditunjuk itu ada 3, salah satunya kita. Gitu. Jadi jangan lupa daftar SMA Muhammadiyah Wonosobo. Udah buka pendaftaran nih. Jadi jangan lupa ya. Posternya. Oke, seperti itu. Berarti sekolah kita tuh termasuk yang unggul ya, Bu ya. Betul. Karena mungkin dianggap kita memiliki sumber daya yang banyak gitu kan. Siswanya banyak, kemudian potensinya juga luar biasa macam-macam sehingga pantas untuk mendapatkan misi ini. Sebelum kita masuk lanjut nih, Bu, aku sendiri pernah dengar kalau sekolah Adi Pangastuti itu punya pilar. Kira-kira pilarnya tuh apa, Bu? Biar teman-teman yang belum tahu tuh bisa tahu gitu ya. Betul. Jadi Adi Pangastuti itu tidak hanya sekedar istilah Adi Pangastuti gitu ya. Kalau secara istilah didefinisikan Adi itu ya agung, luhur gitu. Pangastuti itu perilaku lah. Perilaku yang luhur ini dicerminkan lewat apa gitu kan? Nah, itu melalui 8 karakter. Nah, 8 karakter ini namanya hasta laku. Hasta itu 8, kemudian laku itu perilaku. Nah, begitu. Jadi didasarkan lagi pada nilai-nilai budaya Jawa yang tercermin dalam perilaku 8 ini. Nah, perilaku 8 itu apa aja coba?
Udah tahu apa belum? Kayaknya ada gotong royong. Nah, Iya. ya betul, Gotong gotong Ingatnya royong. salah Apalagi, satu itu. Gaprak apalagi? semana. Kapas mana? Gaprak semana apa itu? Gaprak. grab, Oh, ya. grab. Nah, Ya. tuh Gen Z Grab, ya. itu Iya. mengucapkan Gaprak, ya. saja istilah Susah. Jawa itu Susah. susah Iya. karena memang tidak terbiasa. Biasa. Nah, maka ini bagus sekali nih podcast yang ini untuk membuat paling tidak itu biasa mendengar gitu Iya. ya. Membuat teman-teman para siswa itu terbiasa mendengar istilah-istilah seperti itu. Jadi mereka kan biasanya istilah teknologi gitu ya. Iya. Wah, itu sudah kalau mereka hafal sekali, tapi Iya. untuk Iya. istilah Jawa apa ya mengucapkan grapyak semana gitu aja susah. Taunya singkatan-singkatan Jawa Iya, tinggi gitu. Nah, jadi 8 itu kalau disingkat adalah 3G lepat. Nah, 3G lepat itu 8. 3G-nya berarti G-nya itu 3 di depan. Iya. 1 gotong royong, 2 guyub rukun. Nah, itu kan gotong royong kerjasama gitu ya. Iya. Kita harus dibiasakan untuk bekerja sama dengan orang lain, dengan teman gitu. Itu gotong royong. Guyub rukun ya harus yang rukun. Tidak boleh cerah, tidak boleh padu, tidak boleh tukaran, tidak boleh poyok-poyokan. Nah, iya. seperti itu kadang-kadang hal sepele itu menjadikan kita musuhan sama Iya, teman. betul Nah, sekali. itu harus diminimalisir ya. Tidak boleh kita menjadi bermusuhan gitu ya. Harus guyub rukun. Kemudian grapyak semana. Apa itu? Iya. Nah, bukan gapyak ya. Oh, Kalau iya. gapyak beda lagi. Gapyak itu Gapyak sandal itu ya, Bu? sandal. Iya. Nah, ini Geprek apa? gepreknya mau level berapa? Oke. Nah, yang ini yang ketiga ya. Iya. 1 tadi gotong royong, guyub rukun, kemudian grapyak semana itu ramah. Nah, semana itu dari jauh misalnya udah lihat buningnya buning gitu. Ramah itu anaknya. Nah, gitu ya. Kamu ketemu temen Yulia, ketemu Nabil masih jauh ya. Nabil, apa kabar? Kayak gitu itu grapyak semana. Nah, itu untuk merekatkan ya. Nah, kemudian lepat. Nah, L-nya yang pertama itu lembah manah. Berarti yang keempat ini. Iya. Lembah manah itu apa? Rendah Hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Nah, beda lagi kalau rendah diri gimana? Kasih. Rendah diri itu minder ya, Iya. nggak boleh. Kita harus confident, harus percaya diri. Tapi kalau rendah hati itu orangnya tidak sombong gitu. Tidak suka memamerkan sesuatu, tidak suka ujub, pamer diri sendiri, menyombongkan. Ini loh aku loh, yang ranking 1 ini aku loh. Itu nggak boleh. Iya. Itu lembah mana ya, harus yang rendah hati. Kemudian yang kelimanya ewuh pekewu. Apa itu ewuh pekewu? Saling menghormati. saling menghormati. Nah, gitu. Ewuh pekewu itu saling menghormati. Kemudian P-nya adalah pangerten. Nah, yang ke berapa ini? 6 ya. Iya. Yang ke-6 itu pangerten. Jadi harus pengertian. Harus memahami. Memahaminya maksudnya gimana? Oh, kalau Mbak Yulia itu sukanya kayak gini, tidak sukanya kayak gini. Ya udah, jangan memicu sesuatu yang tidak disukai oleh teman gitu. Ya, itu pangerten atau pengertian gitu. Iya. Kita harus punya pengertian kepada teman. Kemudian yang ketujuhnya ya, Iya. itu andap asor. Andap asor. Andap asor itu apa ya? Andap asor itu apa sih ya? Andap asor itu ya Apa nih, Bu? Apa nih, Bu? bahasa Indonesianya apa ya? Saya tak cari dulu coba. Oke. Pakai bahasa Inggris juga boleh. Bu. Iya, Nanti boleh. kita translatein Oke. pelan-pelan. Andap asor Andap itu asor. nah ini. Nah, berbudi luhur. Oh. Andap asor. Andap itu kan rendah gitu ya. Bawah, iya. Bawah. Andap asor itu orangnya nggak tinggi Iya. hati. Nah, berbudi luhur. Kemudian yang terakhir tenggang rasa. Oh, Riji tenggang. lepat gitu kan. Iya. Yang T-nya terakhir tenggang Tenggang rasa rasa. tahu. Tenggang rasa itu ya Masih sama tenggang rasa. punya toleransi ke teman misalnya kalau teman itu teman itu punya pandangan yang berbeda. Beda. Nah, kan kita harus ini atau bukan pandangan saja misalnya kita punya teman yang beda agama Beda misalnya. agama. Nah, Iya. terus kemudian dia mau beribadah. Terus sikap kita bagaimana? Kan Ya. toleran kan? Toleran. Toleran berarti memberikan kesempatan kepada teman untuk
melakukan kewajibannya, melakukan ibadah kayak gitu-gitu. Oke, jadi itu Tuh. teman-teman kayak apa aja sih dari sekolah di Pangastuti itu Iya. isi-isinya apa aja. Nah, sekarang nih Kak Yul, kita langsung ke topik utama Iya. acara kali ini. Kita kan kalian teman-teman udah tahu belum ini? Kita pakai jas IPM udah Iya nih udah iya, udah cakep-cakep, yellow. ganteng-ganteng Udah seperti itu. yellow. Nah, kira-kira kan kita sebagai kader ya, terutama di sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo ini. Nah, kalau dari Boning sendiri nih, gimana sih sikap kita yang harus kita tumbuhkan sebagai kader IPM untuk menerapkan sekolah Adi Pangastuti ini? Gitu. Bagus. IPM sudah berada di jalur yang tepat. Sebagai apa? Pionir. Iya. Nah, pionir berarti ujung tombaknya ya. Ujung tombaknya. Sebagai pionir, sebagai ujung tombak dari program-program sekolah. Ya, termasuk program Adi Pangastuti. Pangastuti. Setidaknya kalau kemarin kita sudah memproklamirkan bahwa sekolah kita adalah sekolah Adi Pangastuti, setidaknya anak-anak itu atau teman-teman kalian itu paham, oh apa sih itu Adi Pangastuti. Jadi nggak sekedar gunting pita, habis itu ada selebrasi, tapi setelah itu nol, nggak ada apa-apa. Jadi harus ada follow up-nya. Nah, follow up-nya yang paling mudah itu apa ya? Campaign dulu lah. Campaign itu berarti berkampanye dulu. Seperti ini kan salah satunya adalah berkampanye kan, supaya teman-teman tuh tahu bahwa oh sekolah kita tuh ternyata sekolah dengan program Adi Pangastuti. Berarti itu sekolah yang mengedepankan akhlak. Akhlak yang seperti apa? Akhlakul karimah gitu. Lah, anak-anak IPM punya potensi untuk ke sana apa enggak? Jelas punya, jelas punya. Iya. Tentu ya kan? Akhlaknya harus diutamakan. Meskipun kita prestasinya bagus, kalau tidak punya akhlak sama aja gitu. Jadi yang lebih utama justru di akhlaknya dulu, kemudian kan ada apa ya, quote gitu ya, adab di atas ilmu gitu. Jadi adab itu kan akhlak ini. Lah akhlaknya kita ngambil dari mana? Lah kita sekolah sudah mengusung program itu. Jadi tepat sekali ya. Dan kalian harus fight, harus semangat gitu. Harus semangat menjadi apa? Memberi teladan kepada teman-teman. Begitu. Keren. Dengar kan teman-teman? Kalau IPM itu harus menjadi pionir buat yang lain. Betul. Sebagai contoh lah. Nah, betul. Dan yang terakhir nih Bu Ning, kira-kira ada motivasi apa ini untuk kader-kader IPM gitu? Apalagi kita sebentar lagi mau lulus ya. Iya. Berapa bulan lagi nih, tinggal menghitung hari. Bulan lagi itu nanti kita akan tentu saja akan ada penerusnya kita. Iya, betul. Dan juga kita spill nggak nih? Iya. Udah mau musyawarah juga, musyawarah ranting ya. Boleh. Di situ akan ada estafet perjuangan gitu. Jadi akan ada pesan mungkin untuk teman-teman yang lain. Iya, betul. Kalian yang masih muda tidak boleh berputus asa, harus menebar manfaat. Nah, manfaatnya untuk siapa? Sesama. Dari yang lingkup paling dekat dulu, ya, dari yang terdekat di sekitar kamu itu siapa, tebarkan manfaat. Percuma kalau kalian jadi anak sukses tapi tidak bermanfaat. Tuh, keren kan? Nah, kata-kata hari ini yang dimaksud manfaat bagaimana? Yang dimaksud dengan memberi manfaat kepada orang lain, karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat kepada orang lain. Terus kalian bisa memberi manfaat apa sekarang? Dengan aktif mengkampanyekan program sekolah ini, itu juga memberi manfaat. Gitu kan? Tuh. Program baru. Terus perjuangan jangan berhenti. Ya kan? Perjuangan apa? Lah kita semua itu kan menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Tugasnya pemimpin itu apa sih? Salah satunya ya berdakwah kan? Mengajak kepada kebaikan. Gitu. Teman-temanmu diajaklah. Bu, tapi sekarang yang baik-baik itu temennya sedikit, alah nggak masalah. Memang biasanya memang biasanya itu kalau dia berpegang teguh pada kebenaran itu jalannya sepi. Sepi itu maksudnya followernya nggak banyak. Iya kan? Iya, temennya nggak banyak, bahasanya banyak. begitu. Tapi kita harus tetap yakin, tetap percaya bahwa yang kita ambil langkah ini adalah langkah yang
benar, langkah yang baik yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu aja sih menurut saya. Oke. Kata-kata hari ini tuh deh. Kalau ketemu Boning langsung Boning kata-kata hari ini pasti ada. Pasti ada. Kalau misal ketemu Bening gitu langsung tuh kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Iya. I love you so much. Melting nih. Oke. Kayak gitu Oke. teman-teman semuanya. Jadi ingat sekolah di Pangastuti itu sangat bermanfaat Sangat juga buat bermanfaat. kita gitu, dan menjadi pegangan kita, karena kalau misal kita sendiri nggak punya akhlak juga ya tadi yang sudah disampaikan sama Bu Hening, jadi Betul, kita sendiri betul. harus mempunyai akhlak yang baik dan jadi contoh yang Iya. baik buat teman-teman yang lain. Betul sekali. Tidak hanya sekedar nama Nama. yang sudah pernah diselebrasikan, tetapi ini juga sesuatu pegangan teguh buat seluruh siswa SMA Muhammadiyah Betul. Wonosobo. Iya. Seperti Di garis itu. bawahi ya, prestasi penting tapi akhlak lebih penting. Oke. Ya, Kata-kata lagi nggak tuh? Kata-kata lagi. Ya. Oke, luar biasa sekali pada hari ini. Pokoknya teman-teman yang mau request keras ke depannya di angkatan ke depan ya. Iya, ini periode kelas ke depan. terakhir, ya Kita pokoknya kelas terakhir. kita Keras tunggu. tuh apa keras? Kader podcast. Podcast. Oh, Iya. kader podcast. Kader Jadi podcast, sebuah program baru dari bidang IPM. perkaderan. Iya. Oh iya iya. Bidang perkaderan Sip. mempunyai program baru gitu, Ya. menginovasikan Keren, lagi. keren. Inovasikan Mm, lagi. mm, Yes. Luar biasa sekali. Terima kasih Terima kasih, banyak. Boni. Oke, sama-sama Kesempatannya. Mbak Yulia, Mas Nabil. Saya juga Iya. terima kasih diberi kesempatan untuk berbicara meskipun sedikit, mudah-mudahan ada kesan gitu Iya, ya. ada kesannya. Ada kesan. Amin, amin. Oke, sekian pada episode kali ini. Berjumpa di episode Episode selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye.